Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, dan bisa lancar dalam menjalankan aktivitas. Mohon izin, saya coba untuk menyampaikan satu challenge ya dalam rangka kita untuk bisa menyelesaikan tugas dan juga nantinya ada beberapa aktivitas yang memang bisa digunakan sebagai salah satu bentuk output pembelajaran ya, output pelatihan kita. Saya akan memberikan URL di sini, s.id, kemudian garis miring, buku PLP. Jadi buku PLP saja. Kemudian di enter, dan nanti Bapak dan Ibu akan melihat satu template. Di sini ada buku yang akan coba kami terbitkan dengan judul Cara Aman Bekerja di Lab. Nanti lab itu bisa laboratorium atau apa, tergantung nanti kita akan mencoba mendiskusikannya kembali. Kemudian ISBN-nya ini nanti kita coba ajukan. Kemudian nanti penerbitnya pun juga ada dua kemungkinan. Yang pertama Undipress ya, itu kami coba untuk mengusulkan di sana, dan insya Allah ini free. Nah, sehingga kita tidak khawatir lagi terhadap nanti ini bayar berapa dan sebagainya. Kemudian daftar isi akan saya isi nanti. Kemudian kata pengantar ini nanti diisi dengan kata pengantar. Kemudian template-nya adalah seperti ini. Ini ada banyak halaman ya setelah ini. Coba kita lihat di sini di bawah itu masih ada banyak halaman yang nanti Bapak dan Ibu bisa ngecim di halaman keberapa. Ngecim itu adalah nanti memposisikannya. Sebagai contoh, saya akan memposisikan di sini. Saya akan membuat judul buku dengan cara misalnya menulis di sini dan menggantikan buku judul tersebut di sini. Saya coba untuk membuat judul dengan cara membersihkan mixer. Saya punya mixer skala menengah, mesin mixer skala menengah. Nah, oke. Jadi ini saya akan menyebutkan di sini nama pengarang. Nama pengarang saya sendiri, saya tulis di sini Albari. Jangan pakai titel dan tidak boleh pakai singkatan ya, jangan disingkat. Ini agak ke atas sedikit ya, saya ke ataskan. Kemudian di sini di bawahnya ditulis afiliasi. Afiliasi Bapak dan Ibu dari laboratorium atau mungkin dari unit yang terkecil ya. Kalau Bapak dan Ibu laboratorium berarti di sini memang laboratorium, kemudian departemen. Nah, kemudian fakultas. Kemudian universitas. Ya, oke. Kemudian korespondensi. Nama email kita ya, email kita taruh di sini. Nah, oke, kita mulai. Ini kalau di enter langsung begini. Nah, untuk mencegah seperti ini sebetulnya itu bisa dengan cara jangan di enter. Misalnya setelah sampai di sini ya, ide itu jangan enter. Nah, ide itu kalau misalnya di spasi itu juga sama. Makanya diulangi kembali biar tidak menjadi biru. Pendahuluan. Nah, mixer skala ini pendahuluan, dan kita nanti akan mengisi bagian pendahuluan terserah kita. Jadi kita tuh kalau memungkinkan itu adalah
nantinya mengisi sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Itu untuk yang pertama kali. Jadi kita menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita tanpa melihat dan tanpa copy paste gitu ya. Tanpa melihat, karena nanti kalau udah copy paste itu kadang-kadang itu masih terdeteksi, di plagiatnya itu masih terdeteksi, sehingga kita coba apa yang ada di dalam pikiran kita curahkan di situ, kita tuliskan untuk mendapatkan hasil yang memang benar-benar original. Ini masih bold ya, jadi saya tidak akan menggunakan bold ya. Di sini pun juga jangan bold ya. Nah, yang bold hanya judul, nama, subjudul. Akan saya coba teruskan. Mixer adalah mixer skala menengah ini makin banyak gunakan seiring dengan makin bertambahnya industri skala menengah. Nah, kalau begini mau cari data nggak apa-apa, saya akan mencoba cari data. Akan saya buka perkembangan industri skala menengah, bukan perkembangan tapi pertambahan. Nah, tahun, enter. Indeks industri makmur, industri kecil. Nah, ini Kemenperin nih tahun 2020. Oke lah, datanya kita pakai. Kita coba cek di sini triwulan pertama kontribusi PDB 19,98 itu. Nah, kemudian 60%, 40% demand tinggi, oke. BPS pertumbuhan industri pengolahan non migas nasional 29%. Oke, tidak bisa. Adanya pembatasan Cina, pertumbuhan ekonomi merosot, Amerika merosot, kemudian Indonesia merosot juga. Inilah membawa dampak tumbuh 2,9%. Oke, ini bisa kita coba ungkap ya, 2,97%. Sementara Singapura, Hong Kong itu turun minus ya. Ini akan saya copy ya, kemudian saya letakkan di sana. Nah, kalau mau copy kayak gitu, kita harus hati-hati. Di sini harus ada yang namanya strategi, bagaimana cara mengcopy yang baik. Edit ya, kemudian ini paste without formatting, jangan paste ini ya, jangan Ctrl V, pakai Ctrl Shift V itu boleh. Nah, ini oke. Nah, saya akan mempastikan di situ. Saya akan membuat kalimat ini menjadi berbunyi. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri non migas di Indonesia tercatat, nah kan 2,97%. Di tengah-tengah dampak pandemi yang sedang melanda. Hal ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang hanya mencapai 0,3%, Singapura yang mengalami penurunan berarti minusnya hapus 2,2%. Langsung Hong Kong saja deh. Dan Hong Kong yang mencapai penurunan hingga 89%.
Nah, oke. Hal ini menandakan bahwa atau mengindikasikan ya, kasihkan bahwa apa istilahnya, adanya peningkatan kegiatan UMKM. UMKM kan belum pernah disebut. Nah, ini saya akan nyebut di sini. Usaha menengah, usaha mikro. UMKM itu apa? Usaha mikro. Nih, kita cari di sini. Tuh. UMKM, jangan sampai salah, itu saya tuh takut kalau salah. Kita cari UMKM. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau saya copy paste itu caranya begini. Ini UMKM-nya kan juga ada. Copy, kemudian paste di sini. Tambahnya. Ingat, jangan Ctrl V. Kita pakai yang without formatting. Nah, kita coba untuk besar, kan singkatan M, K, M. Nah, UMKM pada tahun 2000. Sehingga saya kalau misalnya mau merujuk UMKM sudah bisa. Mengindikasikan bahwa mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan UMKM ya, walaupun pandemi COVID-19 tengah melanda Indonesia. Salah satu industri atau UMKM yang menggunakan alat langsung sebentar, saya tuh mau membuat suatu kesimpulan. UMKM tuh pakai mixer gitu loh. Jadi UMKM itu yang menggunakan mixer kan biasanya bakery skala atau persen atau gini, kategori UMKM. Kategori UMKM bakery. Kriteria Sekar pastry, oke, bukan ya. Ini kategorinya, atau mungkin gini, statistik UMKM 2021 bakery. Nah, di sini ada BPS. Oke, kita coba klasifikasi industri. Oke, ini hanya tentang tabel indikator, publikasi. Oke, saya coba akan membuat suatu kesimpulan ini. Pertumbuhan produksi triwulan. Ini aja deh. Pertumbuhan makanan. Nah, makanan aja deh. Jadi, di sini minus ya, pertumbuhan produksi. Yang positif berarti apa tadi? Mungkin dari kimia ya. Diambilkan dari kimia. Tapi kan saya akan mencoba membuat ini kalau dari pertumbuhan semuanya minus ya. Minus 5, minus 11. Ini totalnya minus 9. Pertumbuhan produksi tahunan. Pertumbuhan produksi tahunan berarti kan menurun ya. Yang menurun ini kalau kita sampaikan kok ya agak repot ya. Coba saya akan Y ya. Y itu berdasarkan pada koperasi, pada provinsi.
Ini tahunan, year to on year, jadi tahun ke tahun. Coba ini berdasarkan pada kuartal ya, kuartal kita ngelihat makanan kuartalnya itu tadi sama, 2 digit aja. Oke deh, jadi masih tetap minus 9 ya. Tahunnya tahun 2020, tahun 2019 ya. Tahun 2019 7 ya. Tahun 2020 minus. Oke. Ya, artinya tuh berarti saya harus membuat suatu statement di sini. Saya ulangi, mixer skala menengah kini makin banyak digunakan seiring dengan makin bertambahnya UMKM. Pada tahun 2020, pertambahan industri non-migas tercatat 2,97 di tengah-tengah dampak pandemi yang sedang melanda. Hal ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang hanya mencapai pertumbuhannya yang pertambahannya mencapai 0,3, Singapura yang mengalami penurunan sebanyak 2, Hong Kong yang mencapai penurunan hingga 8,9. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan UMKM walaupun pandemi tengah melanda Indonesia. Salah satu UMKM yang satu kategori UMKM yang satu kategori UMKM adalah industri makanan yang menggunakan alat pencampur bahan dalam bentuk mixer. Nah, harusnya saya ada di sini nih. Nah, ini. Kemudian nah, begini ya, saya akan membalik ya. Tapi UMKM saya rubah karena di sini kegiatan UMKM ya ada di sini. Oke. Saya ulangi, salah satu kategori UMKM adalah industri makanan yang menggunakan alat pencampur bahan dalam bentuk mixer. Mixer skala menengah kini makin banyak digunakan dan makin seiring dengan makin banyaknya UMKM. Nah, ini paragraf pertama. Mari kita coba rapikan paragraf pertama, kemudian di justify ya. Kemudian di sini itu di tab ya. Tabnya nggak jalan. Sebentar ya. Tabnya kalau jalan jadi begini, Ctrl Z. Nanti kalau misalnya berubah ya undo ya. Undo itu adalah Ctrl Z di sini. Ya, berarti secara manual nanti bisa kita blok ya. Nah, begini. Kemudian kita coba atur begini ya. Yang atas ya. Kalau kita salah mencet yang bawah itu jadinya begini nanti. Nah, begitu. Nah, sehingga kita harus memastikan presisi mencetnya secara tepat. Ini atasnya di sini 0,5 ya, 0,5 inci. Nah, kalau sudah begitu bawahnya itu akan mengikuti. Oh enggak ya, tuh enggak auto mengikuti ternyata. Enggak auto mengikuti, sehingga nanti mungkin bisa dipergunakan metode seperti itu. Baik, silahkan Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ya. Kemudian nanti menambah subjudul yang lainnya terserah, diatur saja. Harapannya satu peserta itu urun sebanyak 2 atau 3 halaman ya. Dan ini nanti
langsung bisa kita cetak. Kalau misalnya 18 ya tambah 19 saya misalnya, atau mungkin yang lainnya ikut serta, itu kan sudah, atau 20 ya, kalikan 3 sudah 60 buku, itu minimal 60 sudah terpenuhi untuk nantinya dijadikan sebagai kredit poin kita untuk pembuatan buku. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini dulu, kita lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.